Ya baik, persekutuan wadah laki-laki sektor Sulaberati diberkati Tuhan selamat sore dan shalom. Dengan sukacita kita akan berbakti di sore hari ini, dan ibadah ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Penatua Moba. Kepada Bapak kami berselawat. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih, selamat sore, shalom. Baiklah kita menghadap Tuhan di petang ini dengan menggunakan tata kebaktian, tata ibadah, wadah pelayanan laki-laki model A. Lagu-lagu pujian yaitu nyanyian dua sahabat lama. Saudara-saudara kekasih, kita yang hadir saat ini adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan Allah yang memelihara kita. Marilah kita mengucap syukur dan berbakti kepadanya dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Bapak-bapak disilakan berdiri dan kita memulai kebaktian dengan menyanyi dari nyanyian dua sahabat lama 136 jam sembahyang yang kudus bila engkau turun. Jam sembahyang yang kudus bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman biar pergi segera, langkah rasa sentosa duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapaknya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Penolong kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, dialah Tuhan Allah Yesus. Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Haleluya, dialah Yesus. Di dalam kuasa Roh Kudus kita telah dipersatukan sebagai umat Allah. Haleluya, Roh Kudus memberi kekuatan menjadi saksi Allah yang sejati. Maka ibadah pelayanan laki-laki sektor Sulagracia ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Damai sejahtera saudara kita. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak-bapak kita mengaminkannya dengan menyanyi sekali lagi dari nyanyian dua sahabat lama nomor 4. Nyanyian dua sahabat lama nomor 4, kekasih jiwa dekatlah
kekasih dekatlah muharis kami Yesus yang rasa tanggungannya dipanggil oleh Yesus. Baik malam menyanyilah puji Yesus Tuhannya oleh kau pun menggah kekasihmu Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita ada dalam pelayanan firman, dan dalam pelayanan firman ini kita akan mendahulunya dengan menyanyi dari maaf. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak-Bapak kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam kebaktian wadah laki-laki sektor Sola Gracia saat ini, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Datanglah ya Tuhan, kosongkanlah hati batin kami, agar kami mampu untuk menerjemahkan firman ini dalam seluruh hidup kami, perilaku kami, tutur kata dan tindakan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, pembacaan kita terkutip dari Alkitab Perjanjian Lama, yakni kitab Yesaya. Yesaya 14. Kita baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita baca secara berbalasan. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak-bapak akan membaca ayatnya yang demikian bunyinya. Ejekan tentang Raja Babel. Sebab Tuhan akan menyayangi aku dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan terpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba dan hamba-hamba. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan mendengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lain. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah. Yang memukul bangsa-bangsa dengan kemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya. Yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam luka dengan tidak. Segenap bumi sudah aman dan tentram. Orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sebaran dan pohon-pohon aras di Lebanon bersukacita karena kejatuhan katanya. Dari sejak engkau rebah terbalik, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebangkan. Dunia orang mati yang dibawa ke betah untuk menyongsong kedatanganmu, dijagakannya arwah-arwah bagimu
yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja orang-orang dibangunkannya dari takhta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Keduanya orang mati sudah diturunkan ke megahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapis tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai binatang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak semai yang mati. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau turunkan, ke tempat yang paling dalam diri yang kedua. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan memandang-mandang engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, yang menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh terdampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negeri dan membunuh raja. Anak itu yang membuat jahat tidak akan disebut-sebut selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicinya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kunapu bersih, kusapu bersih, dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku persekutuan wadah pelayanan laki-laki sektor Sola Gracia yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kitab Nabi Yesaya merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang tebal. Selain kitab Yeremia dan kitab Yehezkel, dalam tradisi Yahudi, ketiga kitab ini atau ketiga kitab Nabi tersebut kemudian disebutkan sebagai kitab-kitab Nabi-Nabi besar, untuk dibedakan dari kitab Nabi-Nabi kecil. Penyebutan sebagai kitab Nabi-Nabi besar bukan berarti bahwa ketiga Nabi tersebut lebih besar secara fisik dan kekuatan daripada Nabi-Nabi lain di Perjanjian Lama. Namun oleh karena kitab-kitab yang lebih tebal dari yang lainnya, misalnya kitab Yesaya memiliki 66 pasal. Selain pembagian kitab, secara umum telah diketahui dan diakui bahwa isi kitab Yesaya meliputi situasi sebelum Israel dibuang, Israel dalam masa pembuangan, dan juga kehidupan Israel setelah pembuangan di Babel.
Jadi dapat dikatakan bahwa kitab Yesaya meliputi rentang waktu dan peristiwa sejarah Israel yang amat panjang. Teks bacaan kita tadi yaitu Yesaya 14 ayat 1 sampai 23. Teks ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan sebelum bangsa Israel mengalami pembuangan secara khusus. Yesaya 14 ayat 1 sampai 23 memberikan gambaran tentang adanya kecenderungan para pemimpin dan umat Israel untuk menjadi sama atau menyamai Tuhan. Frasa atau penyamaan Allah memiliki pengertian sederhana sebagai keinginan dan upaya untuk menjadi sama dengan Allah. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Kemudian dengan tegas memperlihatkan bahwa bangsa Israel memiliki keinginan untuk menyamai Allah dengan cara naik sampai ke langit dan mendirikan takhta, bahkan hendak mengatasi ketinggian awan-awan langit. Dalam pemahaman bangsa Israel adalah tempat kediaman Allah, sedangkan takhta dipahami sebagai simbol dari kekuasaan dan pemerintahan. Jadi ketika disebutkan bangsa Israel ingin naik sampai ke langit dan mendirikan takhta, berarti ada kecenderungan bahwa bangsa Israel itu menduduki kediaman Allah dan mengambil kekuasaan serta pemerintahan Allah. Yesaya 14 ayat 1 sampai 23 kemudian mengingatkan kita atas kisah Menara Babel dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 yang turut memperlihatkan adanya keinginan untuk menyamai, bahkan mau mengalahkan Allah dalam takhtanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, namun menjadi pertanyaan pentingnya bahwa apakah keinginan bangsa-bangsa Israel untuk menyamai Allah Pencipta pada ayat 15 sampai 21 menegaskan bahwa keinginan dan upaya menyamai Allah hanya akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran hidup bersama. Pada ayat 15 disebutkan bahwa jika terdapat umat yang ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi, maka ke dalam dunia orang matilah ia akan diturunkan. Artinya posisi kedudukan dan kekuasaan Allah tidak dapat dibandingkan, tidak dapat disetarakan, dan tidak dapat disingkirkan oleh siapapun dalam dunia ini. Bahkan pada ayat 22 sampai 23 menegaskan bahwa Allah akan menyelamatkan Babel dan sisanya. Ulangi, bahwa pada ayat 22 sampai 23 menegaskan bahwa Allah akan melenyapkan Babel dan sisanya, anak cucu dan cicitnya. Ia juga akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dari penegasan tersebut maka semakin kita egois dan serakah untuk mencoba menyamai Allah, maka kita akan semakin jauh dari kenyataan tersebut. Sesungguhnya umat percaya harus memahami bahwa Allah adalah Maha Penting dan Maha Tinggi, Maha Besar dan Maha Segalanya, melebihi segala sesuatu. Kebaikan yang melampaui segala sesuatu, demikian juga kebenaran dan hikmat. Dia adalah Allah Pencipta dan Pemelihara segala sesuatu. Dengan firman-Nya, Ia menciptakan segala sesuatu dan menguasai segala yang diciptakan. Tidak ada satupun yang dapat menyamainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, di minggu ini kita memasuki minggu pertama dalam bulan Agustus, dan tema yang memandu kita, tema mingguan yang akan memandu kita yaitu menyamai Tuhan, menuai kekacauan. Tema ini mengamanatkan bagi kita bahwa sebagai manusia kita adalah sia-sia.
Sebagai manusia kita berasal dari tanah. Kita bukanlah Allah. Yang akhirnya kita menyombongkan diri kita. Semacam kita menepuk dada bahwa kita adalah satu-satunya orang-orang yang berhasil hidup sampai dengan sekarang. Padahal sebetulnya kita adalah umat Allah. Kita adalah manusia yang hanya sia-sia. Masa umur kita hanya berlalu begitu saja. Karena itu janganlah kita menyombongkan diri, kekuatan dan kebolehan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa nafas hidup kehidupan ini berasal dari Tuhan. Cuma sewaktu-waktu kita menepuk dada, kita mau bilang bahwa kita ini lebih jago dari Tuhan. Kita lebih mampu dari Tuhan. Karena itu kadang-kadang kita menyepelekan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Kita kadang-kadang mau menyamai diri ini adalah Tuhan. Padahal kita tidak tahu bahwa yang kita punya kekuatan, jabatan, segalanya itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan secara temporer kepada kita untuk kita melapangkannya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kadang-kadang karena keegoisan kita manusia, karena kemajuan teknologi yang akhir-akhir ini banyak kita lihat, perkembangan teknologi membuat peran Tuhan hampir-hampir disepelekan. Orang lebih banyak mengutamakan hal-hal yang sifatnya praktis, instan, dan seterusnya. Lupa bahwa Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Karena itu, marilah sebagai bapak-bapak, sebagai laki-laki, janganlah kita sombong dengan kekuatan dan kebolehan kita. Lalu kita lupa Tuhan. Kita kurang beribadah kepada kita sekalian yang rajin beribadah. Marilah kita teguh setia. Ingat bahwa waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Tuhan akan datang pada waktunya. Dan mereka yang setia, mereka yang selalu menyandarkan diri kepada Tuhan, mereka akan disambut masuk ke dalam kerajaan. Sedangkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang lupa Tuhan, orang-orang yang tidak suka beribadah, mereka akan disingkirkan, mereka akan dijauhkan dari Tuhan. Itulah yang harus kita dengar dari firman di hari ini. Karena itu kepada bapak-bapak yang kini kita rajin beribadah, kita rajin berbuat baik, kita rajin melakukan yang dikehendaki Allah, kita tetap memelihara apa yang ada pada kita. Jangan kita terpengaruh dengan situasi dunia ini. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang sekarang. Jangan kita lihat orang yang tidak beribadah lalu kita menyamakan diri dengan mereka. Ingat bahwa ibadah itu penting untuk kita datang beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena oleh Dialah hidup kita akan terselamatkan. Jangan kita mencari kekayaan yang lebih banyak. Kekayaan itu akan menjadi hilang. Kekayaan yang kita punya itu hanya sifatnya sementara. Jabatan kita yang ada ini juga sementara. Semua itu akan berakhir pada waktu. Karena itu kita jangan bermegah diri, jangan kita sombong, jangan kita lalu lupa akan Tuhan kita yang selalu memberikan kita nafas, memberikan kita kekuatan, memberikan kita harapan, memberikan kita sukacita. Apalagi kita menyamai diri kita sebagai Tuhan yang bisa untuk melakukan banyak hal. Padahal kita tahu bahwa hanya kita sebatas dengan apa yang merupakan kesudahan Tuhan. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu memasuki bulan Agustus, bulan yang penuh rahmat ini, marilah jangan kita bermegah diri, dan marilah kita merendahkan diri untuk selalu ada bersama dengan Tuhan, supaya dengan demikian kita diberikan penguatan iman memasuki hari-hari hidup kita.
Tuhan memberkati orang-orang yang selalu rendah hati, orang-orang yang selalu setia. Tuhan akan melegangkan semua jalan-jalan kita. Amin. Bapak-bapak, kita akan menyambut firman Tuhan di saat ini dengan menyanyi dari nyanyian Dua Sahabat Lama 133. Nikmat Maha Tuhanku aku puji terus. Nikmat Maha Tuhanku aku puji berseru karena rindu hatiku. Nikmat besar, nikmat besar dari surga yang megah, dari surga yang megah, masuk dunia yang fana, tanggung dosa atasnya. Nikmat besar, nikmat besar, nikmat besar, tidak terduga dan luas benar. Nikmat besar. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu saat ini. Kami membawa hati dan jiwa kami yang terkoyak oleh cobaan dan penderitaan. Tuhan tahu akan setiap beban yang kami pikul, dan Tuhan tahu akan segala yang kami lakukan. Bapa di surga, kami memakai kekuatan-Mu, ya Tuhan, untuk bertahan dalam masa-masa sulit hidup kami. Terkadang sukacita tampak begitu jauh, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah sumber sejati dari sukacita dan kekuatan. Karena itu ajarilah kami untuk menemukan sukacita dalam kesulitan, bukan karena keadilan ataupun keadaan, tetapi karena kasih dan kehadiran yang tak berubah. Ya Tuhan, bantulah kami untuk tidak terjebak dalam keluh kesah, melainkan untuk memandang setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk kami tumbuh dalam iman. Berkatilah kami ya Tuhan dengan pandangan yang bijak, sehingga kami dapat melihat tangan-Mu yang memimpin melalui setiap ujian. Bimbinglah kami dalam segala hal untuk memiliki hati yang penuh sukacita, bahkan dalam kesulitan ketika kami rasa lelah dan putus asa, menghampiri kuat dan segala yang kami punyai. Ya Tuhan, topanglah kami dalam hidup keseharian kami. Wadah pelayanan laki-laki sektor Solar Geraja kami serahkan ke dalam lindungan dan kasih. Kami adalah bapak-bapak yang bekerja, membanting tulang, memeras keringat demi untuk kesejahteraan hidup kami, keluarga kami, anak-anak cucu kami, bahkan semua yang ada pada kami. Karena itu berikanlah kami penguatan iman
Bukalah tingkap berkat-Mu untuk curahkanlah dalam seluruh hidup kami. Kami akan memasuki pekan yang baru. Kami akan memasuki hari-hari hidup baru dengan tugas dan pekerjaan kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah, bantulah kami, supaya kami bisa menemukan yang kami dan kami bisa berhasil dalam pelaksanaan tugas dan peran kami. Kami berdoa bagi istri-istri kami, anak-anak kami, cucu kami, segala yang ada pada kami. Kami serahkan ke dalam lindungan dan kasih. Kami berdoa bagi keluarga kami, Bapak Obed bersama istri, anak-anak, cucu yang ada dekat maupun yang jauh. Tuhan memberkati keluarga ini. Jauhkan dan singkirkan daripada mereka segala tantangan, hambatan, penyakitan sampai kepada maut dari mereka, supaya hidup mereka berselamat. Bapa dalam kerajaan surga, pekerjaan yang mereka tekuni setiap hari, Bapak Obed pekerjaan setiap hari, Tuhan berkati supaya selalu membawa berkat dan sukacita. Istri yang selalu membantu, biarlah Tuhan itu memberkati, agar semua pekerjaan yang mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan hidup mereka. Anak-anak cucu mereka, biarlah Tuhan memberikan rahmat dan kesetiaan bagi mereka, supaya mereka hidup hari demi hari. Bagi anak-anak mereka yang jauh dari sisi mereka, mereka ada di rantau-rantau orang, Tuhan rahmatilah hidup mereka. Dalam keluarga ini ada keluarga Renmau, Oma Uci bersama dengan semua anak cucu Cece. Tuhan memberkati keluarga besar Renmau, supaya hari-hari hidup mereka berselamat. Mereka boleh hidup dalam suasana damai, sejahtera ya Tuhan. Hindarkanlah hal-hal yang bisa mencelakakan hidup mereka. Tuhan, ikatkanlah mereka menjadi sebuah keluarga-keluarga Allah yang selalu mendatangkan sukacita bagi hidup dan kehidupan mereka. Bapa di surga, kami akan memasuki hidup dan kehidupan kami. Karena itu Tuhan masuki bersama dengan kami. Jaga kami di pekan yang baru, supaya hidup kami berselamat. Kami berdoa bagi seluruh hidup kami di saat ini, dalam seluruh puji-pujian kami bagi Tuhan, termasuk solois yang telah dibawakan. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman. Biarlah firman ini membuat kami tidak tinggi hati, tapi kami selalu rendah hati, serta takut kepada Tuhan. Kami juga telah membawakan seluruh persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terima semuanya menjadi berkat sukacita bagi kami. Bapa di surga, ampunilah segenap salah dan dosa kami, termasuk pengurus wadah laki-laki sektor ini. Tuhan rahmati mereka dengan seluruh jerih juang mereka, serta harapan dan kerinduan mereka, serta semua program-program hidup mereka. Biarlah tangan Tuhan menyertai mereka. Ini Bapa dengan doa dan sembahyang. Bapa dengar kami, sambut kami, karena kami berdoa bukan demi nama lain, melainkan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak-bapak yang disayangi Tuhan, saya jemput kita berdiri dan kita sekali lagi menyanyi dari nyanyian Dua Sahabat Lama 135, Tongkatlah Tuhan dan jagalah aku. Tongkatlah Tuhan dan jagalah aku, dalam melangkahmu seorang diriku. Janganlah kau tinggal aku tersesat, bergembira dalam susah, sukar dan tenang.
Bapa entahlah tongkat tangan aku agar habisku berperangkap khidmat kotaku. Bapak-bapak sekalian, kebaktian kita akan segera usai. Tapi kita semua akan tetap mengemban tugas sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Berdirilah sebagai laki-laki yang tetap siap diutus ke dalam dunia ini. Pergilah kepada domba-domba yang hilang. Beritakanlah kasih Kristus melalui hidupmu dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara-saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara-saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Bapak-bapak sekalian, kebaktian kita selesai. Selamat sore, shalom.